mendengar suara perempuan menangis di siang hari. Suara itu sangat lirih. Aku pun mencoba untuk mencari sumber suara tersebut. Aku mencari ke arah kanan dan ke kiriku. Namun aku tak kunjung melihat sosok perempuan tersebut. Hingga akhirnya aku pun mencoba melihat ke arah atas. Benar saja, ada sosok kuntilanak yang sedang bergelantungan di atas pohon yang tidak jauh dari tempatku dan Sigit beristirahat. Wajahnya benar-benar kacau. Namun tatapannya begitu tajam mengarah ke arahku. Raut wajah kacaunya dan mata merahnya mampu mendeskripsikan bahwa dia dalam kondisi marah. Kuntilanak itu marah, bahkan sangat marah. Aku pun melihat diriku, apakah dia marah kepadaku atau ada hal lain yang membuatnya marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Peringatan di Jalur Sindoro. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tepat di bulan Desember tahun 2020, aku bersama beberapa temanku merencanakan pendakian ke salah satu gunung yang begitu indah, yaitu Gunung Sindoro. Gunung Sindoro terletak di Kabupaten Temanggung. Gunung yang terletak di Jawa Tengah itu memiliki ketinggian 3.136 meter di atas permukaan laut. Lokasi Gunung Sindoro berdampingan dengan Gunung Sumbing. Oleh karenanya, Gunung Sindoro sangat menarik untuk didaki. Namaku Teguh. Sedari kecil aku memiliki anugerah dapat melihat hal-hal tak kasat mata. Bahkan aku pun memiliki kodam yang diwarisi oleh leluhurku terdahulu. Maka tidak heran, aku cukup sensitif dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib. Saat pertama mengetahui jika aku memiliki kelebihan tersebut, aku merasa sangat tertekan. Bahkan kerap kali aku merasa menyesal memiliki kelebihan tersebut. Akan tetapi, semua itu sudah menjadi garis takdirku dan aku tidak bisa menghindarinya. Saat libur akhir tahun tiba, tepatnya di bulan Desember, aku dan beberapa temanku yaitu Sigit, Teddy, Bayu, dan Rozat berencana untuk mengisi liburan dengan mendaki ke Gunung Sindoro. Kami berlima sudah merencanakan pendakian ini sehingga kami pun mempersiapkan diri agar pendakian nanti bisa terlaksana dengan lancar tanpa satu kendala apapun. Aku dan keempat teman dekatku berangkat dari tempat tinggal kami di Tegal menuju ke pos pendakian Gunung Sindoro dengan menggunakan sepeda motor. Saat memutuskan akan mendaki ke Gunung Sindoro, kondisi fisik kami semua dalam keadaan baik, bahkan sangat baik. Sehingga kami pun menikmati perjalanan dari Tegal menuju pos Sindoro. Kami semua berencana untuk melakukan pendakian ke puncak Sindoro via Sigedang. Sesampainya di base camp Sigedang, temanku Sigit mendadak mengalami sakit. Padahal saat perjalanan dari Tegal sampai base camp dia baik-baik saja. Mungkin hal ini terjadi dikarenakan perbedaan cuaca yang bertolak belakang. Temanku Sigit terbiasa hidup di Cikarang yang memiliki suhu panas. Sementara saat ini dia harus bisa menyesuaikan diri dengan suhu di base camp Sindoro yang sangat dingin. Kami sampai di base camp sore hari. Dan sejak kami sampai di sana hingga malam hari, hujan turun tanpa henti. Hal itu pula lah yang membuat kondisi Sigit menjadi semakin buruk. Bukan hanya Sigit, aku dan ketiga teman lainnya pun merasa kurang enak badan. Cuaca yang tidak bersahabat menjadi alasannya. Kami pun memutuskan untuk menunda pendakian sampai cuaca sudah bagus kembali. Kami pun beristirahat di salah satu rumah warga yang ada di base camp Sigedang. Hari pun sudah malam, kami semua memutuskan untuk beristirahat. Pada malam tersebut kejadian aneh pun datang menghampiriku. Pada saat tidur aku bermimpi berada di suatu tempat seperti gurun pasir, namun berlokasi di sebuah gunung. Hal tersebut tentu membuatku aneh, sebab gurun pasir tersebut berada di tempat yang tidak semestinya.
Bukan hanya itu saja, persis di tempat tersebut aku melihat banyak orang dengan pakaian Jawa kuno melekat di tubuh mereka. Mereka layaknya pribumi yang hidup di masa lampau. Saat itu, aku tidak menyadari tempat di mana aku berpijak. Karena merasa kebingungan, aku pun memutuskan untuk berjalan tanpa tujuan yang jelas, hingga aku akhirnya berjumpa dengan seorang lelaki parubaya berbaju putih. Lelaki tersebut kemudian mengajakku berbincang dalam bahasa Jawa. Namun jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, lelaki tersebut berkata, "Nah, kenapa kamu kemari? Pulanglah dan jangan diteruskan perjalananmu. Jika kamu terus melanjutkan, maka musibah akan menimpa temanmu. Kembalilah, maka akan kudampingi perjalananmu." Aku pun tidak menjawab ucapan lelaki tua itu. Aku hanya bisa terdiam sembari memaknai maksud tersirat dari ucapan yang dilontarkan oleh lelaki itu. Setelahnya, aku pun terbangun dari tidurku dan tidak terasa azan subuh sudah berkumandang. Aku pun mencoba untuk duduk terlebih dahulu sembari mengembalikan pikiranku. Aku terdiam dan terus merenungi maksud tersirat dari perkataan lelaki berbaju putih tersebut. Apa maksud ucapan bapak itu ya? Aku pun memutuskan untuk mengambil wudhu dan menunaikan ibadah sholat subuh, sembari terus memikirkan maksud dari perkataan lelaki tersebut. Aku pun juga tidak berani menceritakan tentang mimpi itu kepada teman-temanku. Aku menganggap bahwa mimpi tersebut hanyalah bunga tidur semata. Pagi harinya, gerimis masih mengguyur base camp Si Gedang. Akhirnya kami pun merasa bingung apakah pendakian ini akan tetap dilanjutkan atau ditunda hingga cuaca benar-benar baik. Gimana nih? Mau tetap mendaki? Lanjut aja, sudah tanggung sampai di sini. Tapi sakitmu sudah membaik, Kit. Aman-aman. Yang lain gimana? Ya lanjut aja, siapa tahu gerimisnya berhenti saat perjalanan nanti. Iya, tanggung kalau tidak dilanjut, ucap Teddy dan Rozat. Ya sudah, kita kemasi barang-barang kita dan lanjut pendakian. Aku benar-benar masih memikirkan maksud dari mimpi tersebut. Namun aku tidak berani untuk menceritakan kepada teman-temanku. Aku khawatir mereka takut atau khawatir berlebih setelah mendengar ceritaku. Oleh karena itu aku memutuskan untuk menyimpan rapat mimpiku semalam. Kami pun kemudian melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum naik ke puncak Sindoro. Kami mendaftarkan nama-nama kami di base camp sebagai tanda bahwa kami melakukan pendakian hari ini. Perjalanan pun dimulai. Kami berjalan dari base camp menuju pos pertama. Ditemani gerimis yang terus jatuh, perjalanan kami masih tetap bisa dinikmati. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Dari base camp kami berjalan melewati kebun teh. Pemandangan kebun teh benar-benar menyegarkan mata kami. Selain itu, jalur yang kami lewati pun masih datar sehingga hal tersebut tentu memudahkan perjalanan kami untuk segera sampai di pos pertama. Tak lupa aku terus mengabadikan keindahan hamparan kebun teh di sepanjang jalur pendakian menuju pos pertama dengan handphone yang kubawa. Tidak ada hal aneh terjadi saat perjalanan pendakian kami. Bahkan kami pun bisa melewati jalur tersebut dengan baik dan sesuai dengan perkiraan waktu yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Kondisi fisik kami pun sudah mulai pulih. Namun hal tersebut berbeda dengan Sigit. Sesampainya kami di pos pertama, mendadak Sigit pun muntah-muntah. Memang sejak awal kondisi dia sudah sakit karena perbedaan suhu, sehingga tidak heran jika dia pun masuk angin hingga muntah-muntah. Git, gak apa-apa? Gak enak banget badanku. Aku pun kemudian meminta semua teman untuk beristirahat sejenak sembari menghilangkan rasa mual yang diderita oleh Sigit. Selain itu, aku pun berinisiatif untuk membuatkan teh hangat untuk Sigit, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa sakit di tubuh Sigit. Sigit pun meminum teh hangat tersebut dengan pelan. Awalnya dia merasa bahwa dia sanggup dalam perjalanan pendakian ini, sebab sebelumnya kondisinya membaik sebelum melakukan perjalanan. Namun baru sampai pos 1 dia sudah tidak baik-baik saja. Gimana sekarang? Sudah agak mendingan setelah minum teh hangat. Kayaknya kamu masuk angin mungkin, Kit. Sepertinya begitu. Terlebih lagi kondisi cuaca hari ini sedang tidak baik-baik saja.
Mau lanjut atau mau turun? Lanjut aja. Kan kalian udah nungguin banget pendakian ini. Tapi kondisi kamu gimana? Tenang, sebentar lagi juga pasti baik-baik aja. Ya sudah, 10 menit kita istirahat. Setelahnya kita lanjut lagi menuju pos-pos selanjutnya. Gimana? Siap. Kami berlima pun kemudian beristirahat sejenak di pos pertama, terutama Sigit. Sepertinya dia benar-benar tidak baik-baik saja, namun dia terus mengatakan bahwa dirinya baik dan mampu. Pada akhirnya kami pun percaya dengan apa yang Sigit katakan tentang kondisinya. Saat kami beristirahat, kami pun saling melempar obrolan tentang Gunung Sindoro yang saat ini kami daki, agar lelah yang kami rasakan tidak terasa. Terlebih lagi melakukan pendakian saat kondisi gerimis memanglah sangat berat. Kata orang, bunga edelweiss di sini berbeda loh dengan yang ada di gunung-gunung lain. Memang apa bedanya? Bukannya semua bunga edelweiss itu sama? Kalau di Gunung Sindoro ini bunga edelweissnya akan terus harum meskipun sudah dipetik bahkan sampai 3 tahun. Menurut penuturan banyak orang, bunga edelweiss yang ada di Gunung Sindoro dijaga oleh para bidadari. Meskipun sosok bidadari tak kasat mata itu belum pernah dilihat secara langsung oleh masyarakat, namun sosok bidadari tersebut terus dipercaya hingga kini. Aku jadi penasaran dengan kebenaran keharuman bunga edelweiss dan sosok bidadari yang menjaga bunga itu. Aku juga penasaran, soalnya aku sendiri belum pernah membuktikannya secara langsung. Tapi ingat loh teman-teman, kita boleh saja menikmati keindahan bunga tersebut dan merasakan keharumannya, tapi jangan sampai kita memetik bunga abadi tersebut. Soalnya kan bunga edelweiss bunga yang dilindungi dan dilarang untuk dipetik. Tenang, kalau itu aku tahu Gu. Aku juga gak akan merusaknya. Bagus kalau kita semua paham. Gimana kalau kita mempercepat langkah kita? Aku sih gak masalah, tapi gimana Sigit? Tenang guys, aku aman kok. Demam kamu udah mendingan? Udah mendingan kok, paling sebentar lagi juga sembuh. Kamu yakin? Yakin, kan nanti semisal sakit kita bisa istirahat lagi. Pokoknya jangan jadikan puncak sebagai tujuan utama kita ya guys, tetapi keselamatan yang paling utama. Semua teman pun setuju dengan ucapanku, sebab keselamatan memanglah yang paling utama dibandingkan dengan apapun. Setelah beristirahat, kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos kedua Gunung Sindoro. Perjalanan menuju pos 2 kami masih akan melalui kawasan kebun teh Tambi. Saat cuaca cerah, Gunung Sindoro akan tampak indah dengan latar depan hamparan kebun teh. Perjalanan pos 1 menuju pos 2 membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit. Akan tetapi sangat disayangkan perjalanan kami kali ini, cuaca sedang tidak mendukung. Gerimis kecil masih membasahi perjalanan kami. Perjalanan ini sebenarnya tidak begitu berat, sebab perjalanan masih dengan jalur yang landai. Akan tetapi, gerimis yang terus-menerus turun membuat tubuh kami tidak begitu stabil. Terlebih lagi kondisi Sigit yang memang sejak awal sudah tidak baik-baik saja. Sebenarnya pendakian dari base camp hingga pos 2 Gunung Sindoro masih bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan, entah mobil ataupun ojek. Akan tetapi kami lebih memilih berjalan kaki agar pendakian ini lebih mengesankan. Hari semakin siang namun kondisi langit masih sangat gelap. Meskipun begitu tidak ada kekecewaan di dalam diri kami. Kami percaya saat nanti sampai di puncak Sindoro, kondisi langit akan lebih mendukung. Sepanjang perjalanan ini belum ada hal-hal janggal yang terjadi. Semoga saja semua baik-baik saja dan tidak ada hal buruk seperti yang diucapkan sosok lelaki yang ada di dalam mimpiku saat di base camp sebelumnya. Semuanya akan baik-baik saja, ucapku dalam hati. Teman-temanku pun melihatku terdiam secara tiba-tiba dan mereka pun menanyakan alasan perubahan sikapku tersebut. Kamu kenapa Gu? Kok mendadak diam? Lapar? Enggak kok, cuma melamun aja tadi. Awas, jangan ngelamun, nanti dibuntutin penghuni sini loh. Tenang aja,
Gak ada yang mau sama aku kok. Lamunanku pun pecah saat Rozat melempar candaan kepadaku. Setelahnya aku pun berusaha untuk bersikap biasa-biasa saja, agar teman-temanku tidak merasa kejanggalan dalam diriku. Aku pun menghela nafas panjang dan kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan menuju pos kedua, aku merasakan ada hal aneh. Aku merasa ada seseorang yang terus mengawasiku sedari tadi. Aku pun mencoba untuk mencari sosok yang sedari tadi mengawasiku tersebut. Aku pun kemudian melihat ada sosok lelaki berjubah putih yang sama persis di dalam mimpiku, sedang berdiri di tempat yang tidak begitu jauh dari tempatku berdiri saat ini. Dia terus menatapku dengan tatapan yang begitu tajam. Aku pun mencoba menanyakan kepada teman-temanku yang lain apakah mereka melihat hal yang sama denganku atau tidak. Guys, kalian lihat lelaki berjubah putih di pojok sana nggak? Di mana? Di pojok sana. Aku nggak lihat apa-apa di sana, cuma pohon kok. Kalau kalian lihat nggak? Kalau aku sih nggak. Kami juga nggak lihat apa-apa, ucap Bayu dan Rozat. Memangnya kamu lihat apa? Ada lelaki berjubah putih di sana. Mungkin hanya halusinasi kamu aja kali. Mungkin. Ya udahlah, jangan dipikirkan. Benar saja, itu benar-benar sosok lelaki yang ada di dalam mimpiku dan ternyata keempat temanku tidak melihat hal yang sama denganku. Itu artinya, dia bukanlah manusia seperti aku dan yang lainnya. Bulu kuduku masih merinding namun aku mencoba untuk bersikap acuh tak acuh dengan keberadaan dia. Aku tidak ingin keberadaan dia malah mengganggu perjalananku. Aku tidak ingin pendakianku terhambat hanya karena hal-hal yang tidak masuk di akal. Gerimis masih membasahi perjalanan kami. Namun hal tersebut tidak menghambat ataupun menghentikan pendakian ini. Terlebih lagi perjalanan dari base camp hingga pos 1 dan sekarang kami dalam perjalanan menuju pos 2. Medan yang kami tempuh tidak begitu berat, sehingga kami tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti. Di tengah perjalanan, kondisi Sigit semakin memburuk, demam yang dideritanya bukan turun malah semakin naik. Dia pun terlihat menggigil, aku pun kemudian berinisiatif untuk memberikan jaket milikku kepada Sigit. Setidaknya supaya badannya kembali hangat. Pakai jaket punya aku biar tubuh hangat. Tapi kamu gimana? Aman, aku kan gak sakit. Aku sehat. Terima kasih ya. Santai-santai. Sigit pun kemudian langsung memakai jaket milikku untuk menghangatkan tubuhnya. Aku berharap kondisi Sigit tidak semakin buruk. Kita mau istirahat dulu aja. Jangan. Kita kan pas di pos pertama tadi sudah istirahat lama. Takutnya kita nanti gak sampai-sampai. Tadi ada benarnya loh Git. Siapa tahu dengan istirahat kesehatanmu semakin pulih. Jangan, aku gak mau jadi beban kalian. Kamu bukan beban. Kita jalan aja ya. Kalau aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi, aku pasti bicara ke kalian. Ya sudah, tapi kamu harus bilang ya kalau kondisimu menurun. Sigit pun mengangguk tanda setuju dengan ucapanku. Kami pun kemudian terus melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Kami sudah berjalan kurang lebih 40 menit. Itu artinya 20 menit lagi kami akan segera sampai di pos kedua. Kami pun semakin bersemangat karena 20 menit lagi kami akan segera sampai di pos kedua. Meskipun jalanan yang kami tempuh masih terbilang landai, namun ada rasa lega ketika berhasil sampai di pos kedua. Dan itu artinya perjalanan menuju pos-pos selanjutnya akan semakin berat. Semangat yuk, semangat. Semangat dong, masa loyo. Teman-teman, kita berhenti dulu bisa? Kamu kenapa Git? Mendadak tubuhku menggigil. Nafasku pun susah. Ya sudah, kita duduk dulu di bawah pohon sana. Kami pun kemudian duduk di bawah pohon rindang. Sigit pun merebahkan tubuhnya. Aku pun membantu dia dengan lebih meninggikan kakinya dibanding kepalanya, agar aliran pernapasan ia tidak menjadi terhambat. Aku pun berinisiatif untuk memberinya minyak angin guna dioleskan ke tubuhnya
Siapa tahu dengan dioleskan minyak angin tubuhnya bisa hangat kembali. Apa kita turun aja? Jangan. Kasihan kalian sudah jauh-jauh datang ke sini. Tapi kan kondisi kamu tidak memungkinkan, Kit. Aku tidak apa-apa. Palingan sebentar lagi juga sembuh kok. Tapi kesehatan itu yang paling utama loh, Kit. Aku gak apa-apa kok. Ya sudah, kamu jangan banyak gerak dulu. Kamu istirahat dulu sebentar di sini sampai kondisi kamu benar-benar pulih. Go, kalau begini terus kita pasti akan lama sampai di puncak. Kita lebih baik lama sampai di puncak daripada terjadi hal buruk kepada Sigit. Aku mencoba menasihati teman-temanku yang mulai geram akan situasi seperti ini. Nampaknya mereka mulai lelah dengan sakit yang diderita oleh Sigit. Mereka sedikit kesal karena hal tersebut tentu menghambat perjalanan kami. Kalau terus-terus begini lebih baik nanti aku jalan lebih dulu ya, Go. Jangan gitu. Tapi aku ingin segera sampai di puncak Sindoro. Benar tuh, aku juga pengen sampai di sana. Tapi kita harus tetap setia kawan. Kita berangkat bareng. Jadi kita harus sampai puncak bareng-bareng. Kita gak boleh egois. Sudah, Go. Aku gak apa-apa kok. Kalau mereka pengen naik lebih dulu aku tidak masalah. Tapi Git, sudah, aku gak apa-apa. Aku pun hanya bisa terdiam saat Sigit mengatakan hal tersebut. Sepertinya teman-temanku mulai tidak kompak. Mungkin mereka juga mulai jengah dengan kondisi yang tidak bersahabat dengan mereka. Sementara di sisi lain, Sigit terus-menerus menderita sakit. Tentu tidak ada yang mengharapkan dirinya sakit. Begitupun dengan Sigit. Sejak perjalanan awal dia nampak sehat, namun ternyata takdir berkata lain. Ia diberikan sakit saat mulai pendakian ini. Sigit tentu juga tidak ingin merepotkan kami semua, namun ia juga tidak memiliki pilihan lain. Tiba-tiba saja terdengar suara bisikan tepat di telinga kiriku. Pulanglah, Ger, jika temanmu ingin selamat. Aku pun terkaget saat mendengar suara itu. Suara yang hampir sama dengan suara lelaki berjubah di dalam mimpiku. Apa itu orang yang sama? Namun aku mencoba untuk menepis pemikiran itu. Aku tidak ingin larut dalam rasa takut. Aku pun merenungi ucapan demi ucapan yang terus dilontarkan oleh lelaki berjubah putih itu. Apakah ada hal buruk yang bisa saja terjadi jika kami terus melanjutkan pendakian ini? Atau ucapan tersebut hanyalah isapan jempol belaka? Tapi kalimat itu terus diucapkan berulang-ulang. Aku merasa bahwa ucapan itu adalah sebuah petunjuk. Lebih baik Teddy dan lainnya jalan dulu. Biar aku istirahat saja di sini sampai aku benar-benar pulih. Nanti aku susul kalian. Kalau kalian mau jalan duluan, ndak apa-apa. Biar aku temani Sigit di sini. Kalian yakin? Tenang aja. Aku akan temani Sigit daripada timbul perdebatan di sini. Ya sudah, kami bertiga jalan dulu ya. Kami capek jika terus-menerus berhenti. Iya, jaga diri kalian baik-baik. Nanti kita janjian saja ketemu di mana. Ketemu di puncak Sindoro aja deh, ya. Ya sudah, kalau ada apa-apa berkabar aja. Barangkali ada sinyal masuk ke handphone kalian. Siap, nanti aku berkabar jika terjadi hal buruk atau lainnya. Teddy, Bayu, dan Rozat pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Ini tinggal aku dan Sigit yang masih beristirahat di bawah pohon yang tak jauh dari pos 2. Aku tidak tega jika harus meninggalkan Sigit seorang diri, terlebih lagi dia sedang sakit. Aku tidak sekejam itu. Aku hanya menjadi penalu dalam perjalanan ini. Jadi tidak heran jika mereka juga bersikap demikian karena memang tujuan mereka adalah puncak Sindoro. Jujur aku sedikit kecewa dengan sikap mereka. Iya, aku biarkan saja. Aku tidak habis pikir dengan ketiga temanku. Mereka dengan tega meninggalkan Sigit dan juga aku yang sedang berada dalam posisi sulit.
Mereka sangat mengejar puncak hingga mereka melupakan teman yang membersamai mereka sedari awal. Aku pun kemudian melanjutkan untuk merawat Sigit. Aku memberinya minuman hangat milikku dan sedikit makanan kepadanya agar tubuhnya kembali pulih. Cuaca yang dingin benar-benar sangat rentan. Jika imun dalam tubuh rendah sudah pasti sakit tidak bisa lagi dihindari. Kalau terjadi sesuatu kamu bilang ya. Pasti. Kini aku pun hanya berdua dengan Sigit sebab semua teman-temanku sudah pergi meninggalkan kami. Namun tidak ada penyesalan apapun bagiku sebab aku sudah memilih jalan yang terbaik dengan terus mendampingi Sigit. Aku pun terus mencoba mengobati Sigit sebisaku. Namun jika kondisi dia semakin buruk, aku akan memaksa dia turun bersamaku. Sebab cuaca saat ini tidak memungkinkan bagi Sigit yang sedang berada di fase lemah. Gerimis tak kunjung berhenti dan udara pendakian pun sudah semakin dingin. Terlebih lagi tidak ada sinar matahari yang mampu menghangatkan tubuh kami. Kalau sampai 30 menit kamu belum sehat, lebih baik kita turun ya. Tapi bagaimana dengan keinginan kamu untuk sampai di puncak dan menyaksikan keindahan hamparan bunga Edelweiss? Itu bisa aku lakukan di lain kesempatan, Kit. Tapi untuk saat ini kondisi kamulah yang aku utamakan. Terima kasih ya, Gu. Kamu benar-benar baik. Udah. Lebih baik kamu istirahat lebih dulu, Git. Oke? Sigit pun kemudian mulai memejamkan matanya. Aku berharap setelah Sigit tertidur kondisinya akan kembali pulih. Saat Sigit tertidur, aku pun mulai memikirkan ketiga temanku yang lebih dulu melanjutkan perjalanan menuju puncak Sindoro. Apakah mereka akan baik-baik saja? Apakah mereka juga memikirkan kondisi Sigit? Aku merenung dan terus merenungi persoalan-persoalan yang aku alami hari ini. Pendakian ini terasa berat, terlebih lagi tidak ada kekompakan dari semua anggota pendakian ini. Akan tetapi, aku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Sebab, kami semua sudah dewasa. Sudah sepatutnya masing-masing dari kami tahu hal baik apa yang seharusnya dilakukan dan hal buruk apa yang tidak seharusnya dilakukan. Tiba-tiba saja ada suara lirih yang membuyarkan renunganku. Aku mendengar suara perempuan menangis di siang hari. Suara itu sangat lirih. Namun semakin lama aku mencoba mendengarkannya, semakin jelas juga suara tangisan perempuan itu. Suara siapa itu? Aku pun mencoba untuk mencari sumber suara tersebut. Aku mencari ke arah kanan dan ke kiriku. Namun aku tak kunjung melihat sosok perempuan tersebut. Hingga akhirnya aku pun mencoba melihat ke arah atas. Benar saja, ada sosok kuntilanak yang sedang bergelantungan di atas pohon yang tidak jauh dari tempatku dan Sigit beristirahat. Wajahnya benar-benar kacau. Namun tatapannya begitu tajam mengarah ke arahku. Bulu kuduku pun merinding seketika. Meskipun selama ini aku bisa melihat makhluk-makhluk gaib, akan tetapi rasa takut belum sepenuhnya bisa kukendalikan. Terlebih lagi aku belum pernah melihat tatapan setajam itu. Raut wajah kacaunya dan mata merahnya mampu mendeskripsikan bahwa dia dalam kondisi marah. Kuntilanak itu marah, bahkan sangat marah. Aku pun melihat diriku, apakah dia marah kepadaku? Atau ada hal lain yang membuatnya marah? Tolong jangan ganggu kami. Sosok itu yang tadinya menangis kini tertawa dengan suara yang begitu menggelegar. Ia seakan-akan tidak peduli dengan apa yang aku ucapkan. Tolong jangan ganggu kami. Temanku sedang sakit. Jangan ganggu kami. Namun lagi dan lagi dia tidak mengindahkan ucapanku. Aku pun berusaha untuk tetap bersikap tenang. Aku tidak ingin ketidaktenanganku mengganggu istirahat Sigit. Aku pun berusaha membaca ayat-ayat Al-Quran sebisaku. Aku pun menunjukkan sikap beraniku ke hadapnya. Dan anehnya raut wajah kuntilanak tersebut berubah menjadi takut. Tiba-tiba dia pun menghilang saat tatapanku kutunjukkan secara langsung ke arahnya. Aku pun merasa lega karena keberanianku ternyata mampu mengusirnya tanpa dia mengusik kami terlebih dahulu. Syukurlah dia tidak lagi ada di sini. Tapi rasanya aneh. Kok dia tiba-tiba saja merasa takut? Apa ini ada kaitannya dengan kodam milikku? Mungkin kodam di tubuhku secara tidak langsung mengusirnya dari pandanganku. Aku pun menghela nafas panjang dan kemudian kembali duduk tepat di samping Sigit.
Aku memastikan jika Sigit baik-baik saja. Aku pun mencoba merilekskan tubuhku agar tidak teringat kembali kejadian yang baru saja ku alami. Belum lama aku merasakan rasa tenang karena sosok kuntilanak tersebut sudah tidak lagi menggangguku. Tiba-tiba saja ketenanganku terpecah karena teriakan Sigit. Saya ingin pulang. Dia terus meneriakkan kalimat yang sama berulang-ulang. Aku pun mencoba untuk menyadarkan Sigit. Aku terus menggoyang-goyangkan tubuh Sigit agar dia segera tersadar dari tidurnya tersebut. Namun dia tidak kunjung sadarkan diri. Aku pun melihat rasa takut yang tergambar dengan begitu jelas dari raut wajah Sigit. Aku terus memanggilnya. Sigit, bangun Git, bangun. Hingga akhirnya Sigit pun mendengar ucapanku. Dia pun terbangun dari tidur dan mimpinya tersebut. Tubuh Sigit benar-benar basah karena keringat, nafasnya pun tersengal-sengal tak beraturan. Aku memberikan air mineral agar dia lebih tenang. Setelah ia sudah terlihat cukup tenang, aku pun kemudian menanyakan apa yang terjadi padanya. Git, kamu kenapa? Kok kamu teriak-teriak ingin pulang? Sigit pun mencoba menghela nafas panjang sebelum menceritakan secara detail apa yang terjadi pada dirinya. Aku melihat sosok lelaki berjubah putih. Dia memintaku untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Bahkan dia terus mendekat ke arahku dan hampir mencekik leherku. Kalimat apa yang selalu diucapkannya? Kamu harus pulang. Itu yang terus-menerus diucapkannya. Kamu melihat dengan jelas. Sangat jelas, Gu. Aku pun memikirkan sosok lelaki yang datang ke mimpi Sigit. Apakah sosok lelaki berjubah itu sama seperti sosok lelaki berjubah putih yang sejak awal menghantuiku? Jika itu benar sosok yang sama, itu artinya kami tidak diperbolehkan untuk terus melanjutkan perjalanan ini. Sebab akan ada hal-hal buruk yang bisa saja menimpa aku dan juga Sigit. Lalu bagaimana dengan ketiga temanku yang jalan lebih dulu? Apakah mereka juga mendapatkan peringatan yang sama? Aku benar-benar khawatir. Aku pun kemudian mencoba untuk menghubungi mereka. Aku mengambil telepon genggamku dan kemudian menelpon mereka. Akan tetapi aku tak kunjung mendapatkan sinyal. Kamu telepon siapa? Aku telepon Teddy dan yang lain-lain. Takutnya mereka mengalami hal yang sama seperti kamu, Git. Kenapa kamu setakut itu? Jujur, Git, aku mengalami hal yang sama sepertimu. Aku pun tidak sengaja membuka rahasiaku sendiri tentang mimpiku saat berada di base camp pendakian. Sosok yang ada dalam mimpimu itu sama seperti sosok yang ada di dalam mimpiku. Bahkan kalimat yang diucapkannya memiliki makna yang sama, seperti yang ada di mimpimu, Git. Dia meminta kamu tidak melakukan pendakian juga. Dia bilang kalau aku tidak boleh melakukan pendakian ini. Dia mengatakan jika aku terus melanjutkannya, salah satu temanku bisa tidak selamat. Apa temannya dimaksud lelaki itu adalah aku? Aku tidak tahu pasti, Git. Sebab aku berusaha untuk acuh tak acuh dengan mimpi tersebut. Setelahnya Sigit pun hanya bisa terdiam. Ia seperti orang yang sedang merenungi sesuatu. Sepertinya ia berpikir bahwa teman yang dimaksud oleh lelaki berbaju putih tersebut adalah dirinya sendiri. Sigit pun berpikir bahwa kini dirinya sedang berada di dalam bahaya, sebab peringatan itu bukan hanya datang ke mimpinya saja, melainkan sudah lebih dulu datang ke mimpiku. Aku melihat raut ketakutan yang muncul dari wajah Sigit. Akan tetapi aku juga berpikir bahwa kami tidak bisa langsung kembali turun sebelum mendapatkan kabar dari ketiga temanku yang lain. Aku juga mengkhawatirkan kondisi mereka, bukan hanya kondisi Sigit. Aku nyerah. Kita kembali saja yuk ke base camp. Tapi Teddy dan yang lainnya bagaimana? Aku yakin mereka baik-baik saja. Terlebih lagi, aku sudah sedikit kecewa kepada mereka karena sudah tega meninggalkanku dalam kondisi seperti ini. Kamu tidak boleh menaruh kecewa atau dendam kepada mereka. Bagaimanapun mereka tetap teman-teman baik kita. Tapi mereka tidak menganggapku teman baik mereka, Gu. Buktinya mereka mementingkan ego mereka sendiri. Aku pun merenungi ucapan Sigit, sebab ucapan Sigit ada benarnya juga.
Jika Teddy dan yang lainnya menganggap aku dan Sigit teman baik, tentu mereka tidak akan tega meninggalkan kami, terlebih lagi Sigit yang sedang dalam kondisi tidak baik. Namun, aku juga tidak ingin Sigit berpikiran buruk kepada mereka, karena tentu hal tersebut akan berimbas pada pertemanan kami. Setelah kembali dari Sindoro, aku benar-benar bingung dengan apa yang harus aku lakukan. Di sisi lain, aku pun merasa ada sesuatu yang berat di dalam tubuhku. Aku tidak tahu apa penyebabnya, atau mungkin hal ini ada kaitannya dengan peringatan demi peringatan yang terus datang menghampiri kami. Sigit pun terus memohon kepadaku agar tidak terlalu memikirkan Teddy dan yang lainnya. Sigit memohon agar aku dan dia segera turun ke bawah agar hal buruk tidak menimpanya. Aku pun kemudian mengambil langkah sulit. Aku pun mengikuti permohonan Sigit tersebut untuk turun, meskipun kami berdua baru sampai pos 2, yang artinya perjalanan kita menuju puncak masih sangat panjang. Namun melihat ketakutan dari raut wajah Sigit, aku benar-benar tidak tega. Ya sudah, kita turun. Beneran Gu? Bener. Tapi sebelumnya aku harus mengirimkan pesan lebih dulu ke Teddy dan yang lainnya. Aku pun kemudian mengirimkan pesan kepada Teddy dan yang lainnya. Aku berharap mereka akan segera membukanya dan membalas pesan singkat dariku, agar perasaanku juga tenang. Setelahnya aku pun mengemasi barang-barangku dan memasukkannya kembali ke dalam carrier. Karena kondisi Sigit yang belum stabil, aku pun mencoba membantunya untuk membawakan tas milik Sigit agar dia tidak mengalami kesusahan. Sini, biar tasmu aku yang bawa. Beneran? Bener, kondisi kamu belum pulih sepenuhnya. Jadi, biar bawaanmu aku yang bawa. Kamu benar-benar baik, Gu. Semoga di lain waktu kita punya kesempatan lagi untuk mendaki bersama ya, Gu. Ya, kita bisa atur di lain waktu. Yang terpenting kamu sehat dulu. Iya, Gu. Terima kasih banyak. Aku tidak akan melupakan perlakuanmu terhadapku. Aku pun hanya mengangguk untuk menjawab ucapannya. Sebenarnya di sisi lain aku masih setengah hati untuk turun, karena aku memikirkan ketiga temanku yang lain. Apakah mereka baik-baik saja? Ucapku terus-menerus di dalam hati. Terlebih lagi gerimis belum juga reda, padahal sudah dari pagi ia turun. Aku khawatir mereka bertiga mengalami kesulitan dalam pendakian. Terlebih lagi pendakian menuju puncak jalannya sudah cukup terjal dan pastinya sangat licin. Namun saat ini orang yang benar-benar aku utamakan lebih dulu adalah Sigit. Dia yang sedari awal mengalami sakit karena tidak mampu beradaptasi dengan cuaca yang begitu dingin. Terlebih lagi hujan turun terus-menerus tanpa henti. Tentu hal tersebut memperburuk keadaan Sigit. Kami berdua pun berjalan menuju pos pertama. Langkah kami begitu pelan, dan anehnya tidak ada kejadian janggal seperti saat pendakian. Gerimis pun perlahan-lahan mulai reda. Semesta seperti mendukung kembalinya kami ke base camp. Di sisi lain aku merasa banyak sekali orang yang membersamai perjalanan kami, padahal hanya ada aku dan juga Sigit. Kamu merasa ada banyak orang di belakang kita enggak? Aku hanya merasakan kehangatanku, tapi aku tidak merasa ada banyak orang di belakangku. Aku merasa banyak sekali orang yang berada di belakang kita. Mereka seolah-olah menjaga kita berdua, Git. Atau mungkin mereka utusan lelaki berjubah putih. Aku sendiri tidak tahu, namun selama mereka tidak mengganggu kita berdua, kita tidak perlu khawatir. Benar, lebih baik kita fokus berjalan aja. Ya sudah, kita jangan terlalu terburu-buru. Kita jalan pelan-pelan aja. Iya, Gu. Kami terus berjalan perlahan demi perlahan. Saat itu hari sudah menjelang sore. Saat kami sampai di sebuah ladang, banyak sekali petani yang menyapa kami. Pulang, Mas? Iya, Pak. Kami tidak melanjutkan pendakian ke atas. Teman saya sakit. Hati-hati, Mas. Teman kamu harus segera diobati. Teman saya hanya demam kok, Pak. Palingan dibawa istirahat juga dia akan pulih kembali. Harus tetap diobati ya, Mas. Jangan disepelekan. Iya, Pak. Nanti akan saya coba saat sudah sampai di base camp. Tetap hati-hati ya, Mas. Mereka semua di belakang kamu. Aku pun hanya terdiam tanpa bisa membalas ucapan petani tersebut. Tak lama setelahnya sosok petani itu pun menghilang tanpa jejak. Mungkin memang firasatku benar, banyak yang mengikuti kami dari belakang, dan petani tersebut pasti melihatnya.
Aku mencoba untuk tetap bersikap tenang dan terus melanjutkan perjalanan tanpa berhenti sedikit pun. Kami hanya berhenti sejenak jika haus menghampiri kami. Selebihnya kami tidak berani berlama-lama di jalur pendakian ini. Kamu masih kuat kan, Git? Masih. Kita akan sebentar lagi sampai. Pokoknya kamu harus kuat. Petani tadi mengatakan hal yang janggal ya? Iya, Git. Dia mengatakan bahwa mereka di belakang kita. Ya sudah. Kamu takut atau khawatir? Jujur, sebenarnya aku sedikit khawatir. Tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Sebab jika pikiranku kacau tentu akan berdampak pada kesehatanku. Benar. Intinya kamu jangan khawatir, sebab aku akan terus di samping kamu. Iya, Gu. Aku percaya itu. Tak lama setelahnya kami pun akhirnya sampai di pos pertama. Ada perasaan lega setelah aku dan Sigit sampai di pos pertama itu. Artinya perjalanan kami menuju base camp sudah tidak lama lagi. Hari pun semakin sore, kami pun tidak berhenti untuk beristirahat. Sebab kami tidak ingin sampai bermalam di jalur pendakian. Kami pun melanjutkan perjalanan. Waktu yang harus kami tempuh menuju base camp Sigedang kurang dari 1 jam lagi. Itu artinya kami masih bisa sampai di base camp sebelum maghrib tiba. Keberadaan sosok mereka di belakang kami pun masih terus aku rasakan hingga aku melewati pos pertama. Namun aku tidak berani mengatakan hal tersebut kepada Sigit. Fisiknya sudah terlalu lemah jika harus kutambahkan lagi dengan hal-hal janggal seperti sekarang ini. Aku dan Sigit pun terus melanjutkan perjalanan menuju base camp pendakian. Saat itu hari sudah mulai petang dan gerimis pun mulai turun kembali. Gerimis nih, mau istirahat atau lanjut jalan? Jalan aja, khawatir kemalaman di jalan. Tapi kondisimu gimana? Aku baik-baik aja kok. Kamu jangan terlalu mengkhawatirkan aku. Ya sudah, pokoknya kalau kamu ngerasa gak enak badan sedikit aja, kamu langsung bilang. Siap. Saat kami sampai di sebuah jalan yang sudah begitu landai tak jauh dari pohon besar, aku kembali melihat sosok lelaki berbaju putih. Sosok itu nampak tersenyum melihatku dan Sigit berjalan menuju base camp dan tidak melanjutkan pendakian menuju puncak Sindoro. Aku pun memberanikan diri mendekat ke arahnya, namun anehnya Sigit tidak melihat sosok lelaki berjubah putih tersebut. Namun, aku tidak menghiraukannya. Aku terus berjalan menghampiri lelaki berjubah putih itu. Izinkan kami pulang. Pulanglah. Saat pendakianmu selanjutnya aku akan dampingi kamu dengan baik. Kamu telah memilih jalan yang benar. Terima kasih telah memberikan kami peringatan. Sosok lelaki itu pun hanya mengangguk sembari tersenyum kepada aku. Aku pun kemudian kembali menghampiri Sigit dan melanjutkan perjalanan menuju base camp. Namun di sisi lain aku pun masih kepikiran dengan ketiga sahabatku yang lain. Mereka memilih melanjutkan perjalanan menuju puncak Sindoro. Aku khawatir terjadi sesuatu kepada mereka. Hingga akhirnya aku dan Sigit pun sampai di base camp pendakian. Anehnya semua mata tertuju pada kami semua. Seakan-akan mereka melihat sesuatu yang aneh pada diriku dan juga Sigit. Kalian tidak apa-apa? Kami tidak kenapa-napa kok, Pak. Memangnya ada apa? Wajah kalian nampak berbeda. Mungkin kami hanya kelelahan. Ya sudah, kalian istirahat aja dulu. Kami pun kemudian menghampiri salah satu warung yang berdampingan langsung dengan rumah warga. Kami melepas lapar dan dahaga kami kemudian melanjutkan istirahat. Namun anehnya ibu penjaga warung pun menanyakan hal yang sama seperti sebelumnya. Kalian tidak kenapa-napa kan? Kami baik kok, Bu. Hanya saja teman saya sedikit sakit saat perjalanan, Bu. Untunglah kalian lekas turun. Memangnya kalau kami tidak turun, kenapa, Bu? Kalian bisa saja tidak selamat. Tuhan masih melindungi kami, Bu. Benar. Pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh para warga seolah-olah menjadi sebuah peringatan bahwa melanjutkan pendakian adalah hal yang keliru. Entah apa yang membayangi perjalanan kami, namun aku sadar pendakian yang kami lakukan sangatlah berbahaya, terlebih lagi kondisi Sigit yang benar-benar di luar pemikiran kami.
Semua orang nampak lega ketika melihat kami telah kembali, seolah-olah mereka kenal betul siapa aku dan siapa Sigit. Sampai-sampai semua orang pun menanyakan tentang kabarku dan mereka merasa lega karena aku dan Sigit kembali. Saat kami istirahat, Sigit pun mulai membuka obrolan tentang ketiga temanku yang masih dalam pendakian Sindoro. Kamu mau tunggu mereka atau langsung pulang? Lebih baik kita tunggu mereka kembali. Kamu benar-benar mau menunggu mereka? Mereka teman kita, Git. Meskipun masih ada keegoisan di dalam diri mereka, namun mereka tetap teman kita. Ya sudah, kamu ingin pulang lebih dulu? Aku menunggu kamu, Gu. Kalau kamu pulang, aku ikut denganmu. Tapi kalau kamu tetap mau menunggu mereka di sini, aku juga akan tetap di sini. Tolong maafkan mereka ya, Git. Jangan menaruh dendam. Aku tidak dendam kok, hanya sedikit kecewa. Coba redakan rasa kecewamu tersebut dan lebih baik kamu lanjutkan istirahat agar badanmu lekas pulih. Sebab kita harus menempuh perjalanan lagi kembali ke rumah dan perjalanan kita tidak sebentar. Sigit pun kembali merebahkan tubuh di atas tikar dan mulai memejamkan matanya. Terlihat raut lelah yang terpancar dari tubuh Sigit. Pilihan untuk kembali adalah pilihan yang tepat sehingga Sigit pun bisa selamat. Aku tetap menunggu mereka datang. Di sisi lain, ketiga teman kami yaitu Bayu, Teddy, dan Rozat mengalami banyak persoalan saat pendakian. Mereka kerap kali mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Bahkan mereka pun tidak sampai ke puncak Sindoro. Mereka terhenti di pos kelima karena sudah merasakan kejanggalan-kejanggalan yang dapat membuat mereka celaka. Mereka bertiga pun memilih untuk kembali turun dan tidak melanjutkan pendakian menuju puncak Sindoro. Hari semakin larut, mereka tetap berjalan tanpa berhenti sedikit pun. Mereka merasakan keanehan-keanehan di jalur pendakian Sindoro. Rasa penyesalan itu benar-benar membayangi perjalanan mereka. Mereka terus berjalan melewati pos demi pos pendakian. Meskipun hari sudah sangat larut, namun mereka tetap tidak ingin berhenti. Namun sesekali mereka berhenti hanya untuk melepas dahaga, kemudian mulai melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya mereka pun sampai di base camp pendakian. Dan mereka pun mencari aku dan juga Sigit. Dengan bertanya-tanya kepada penduduk sekitar, penduduk pun mengarahkan ketiga temanku tersebut ke arahku dan Sigit. Akhirnya kami pun bertemu mereka. Mereka meminta maaf atas keegoisan yang telah mereka lakukan. Kami berdua pun dengan hati lapang menerimanya. Keesokan harinya, kami pun kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Sesampainya aku di rumah, ibuku mengatakan satu hal yang aneh. Kok kamu pulang rame-rame? Tanya ibuku. Aku hanya pulang seorang diri, namun ibuku melihat banyak orang di belakangku yang tidak lain adalah makhluk tak kasat mata. Aku pun bergegas mandi dan datang ke salah seorang ustadz untuk menghilangkan makhluk-makhluk itu yang mungkin masih mengikutiku hingga di rumah. Selesai. Terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.